Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini saya masih diberikan izin untuk melakukan tugas yang di mana untuk memenuhi mata kuliah manajemen keuangan. Serta sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul jenis-jenis modal. Oke, perkenalkan, nama saya Rifki Minalfani Arifin, NIM 201200059 dari kampus Karawang, jurusan manajemen di kelas weekend. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian modal. Modal adalah suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana, aset, dan atau utang. Dapat berasal dari operasi bisnis atau diperoleh dari utang maupun pembiayaan ekuitas. Saat membuat anggaran, semua jenis bisnis biasanya berfokus pada 3 jenis modal, yaitu modal kerja, modal ekuitas, dan modal utang. Manfaat dari modal, yang pertama untuk membayar sewa tempat, yang kedua penyediaan bahan produksi atau barang baku, yang ketiga gaji pekerja, yang keempat simpanan, yang kelima memudahkan pengusaha mengurus hak paten dan lain-lain. Lalu bab selanjutnya kita memasukin submateri jenis-jenis modal. 1. Jenis modal berdasarkan sumber dibagi 2, yaitu modal eksternal dan modal internal. Di mana modal eksternal diperoleh dari luar perusahaan atau dana yang didapat dari kreditur atau para pemegang saham. Sifatnya tidak terbatas, didapat dari pinjaman bank, bisa koperasi ataupun sumber lainnya. Modal juga bisa didapat dari para investor yang menanamkan dana pada perusahaan. Yang kedua, yaitu modal internal, diperoleh dari kekayaan seseorang atau perusahaan tersebut yang biasanya didapat dari hasil penjualan. Sifatnya akan sulit untuk dikembangkan bisnisnya karena terbatas dan sulit untuk mengalami peningkatan yang signifikan. Kedua, jenis modal berdasarkan pemiliknya. Yang pertama, modal sosial dimiliki oleh masyarakat yang mampu memberikan keuntungan dalam melakukan operasional produksi, contohnya jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, modal perseorangan diperoleh dari mereka yang berfungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas dan memberikan laba pada pemiliknya, seperti deposito, properti pribadi, saham, dan lain-lain. Ketiga, jenis modal berdasarkan wujudnya. Modal abstrak atau modal pasif biasanya tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun tetap penting untuk keberlangsungan suatu perusahaan. Contohnya tenaga kerja, hak cipta, pengetahuan, hak pendiri usaha, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, modal konkret, modal atau modal aktif, yang merupakan bisa dilihat secara kasat mata atau memiliki bentuk seperti bahan baku, mesin, gudang, kendaraan, dan lain-lain. Ini bisa jadi disebut dengan aset lancar, modal lancar. Yang keempat, modal berdasarkan sifatnya. Yang pertama, modal tetap yang digunakan dalam waktu kurun yang lama, seperti gedung, tanah, kendaraan, laptop, mesin, dan lain-lain. Dan yang kedua, modal lancar, yang akan habis terpakai dalam satu kali proses.
yaitu contohnya ada bahan bakar, bahan baku, dan lain-lain. Nah, yang kelima ada jenis modal berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas. Terbagi menjadi 3 modal. Yang pertama ada modal dasar dengan jumlah nominal yang dikeluarkan oleh perusahaan berdasarkan pada Pasal 32 ayat 1 paling sedikit 50 juta. Yang kedua modal ditempatkan atau modal tidak diambil. Modal yang ditetapkan, yaitu bisa berupa jumlah saham yang diambil dari para pendiri atau pemegang saham. Sama seperti sebelumnya, minimal 20% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh, bukti penyetoran yang sah. Dan yang ketiga adalah modal disetor. Modal disetor yaitu saham yang telah dibayar lunas oleh pemegang saham. Sama seperti modal ditempatkan, ketentuan modal disetor merujuk pada Pasal 33 ayat 1. Kesimpulannya, dalam materi jenis-jenis modal itu, setiap bentuk perusahaan pasti memerlukan modal, baik itu dalam bentuk uang, sarana, prasarana, pengetahuan, dan keterampilan, legalitas, maupun modal lainnya, untuk menjalankan operasional perusahaannya dengan baik dan lancar. Dan seluruh modal perusahaan ini bisa diperhitungkan dengan baik dengan manajemen keuangan atau sistem akuntansi yang tepat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya pribadi. Berikut saya mengambil sumber dari tribunnews.com dan https://akurat.id. Mohon maaf bila mana dalam tutur perkataan ataupun penonton yang kurang berkenan di hati para audiens. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.